Rasulullah Muhammad SAW merubah nama kota Yathrib yang berarti tempat terasing di gurun gersang, di mana penduduknya saat itu banyak yang buta huruf, tidak berpendidikan, menjadi bernama baru yaitu kota Madinah Al-Munawwarah yang memiliki arti kota yang bercahaya. Banyak orang di awalnya menganggap hal ini aneh, bahkan gila, tetapi ternyata kata-kata tersebut memprogram pikiran penduduk Yathrib untuk membuktikan kebenaran narasi yang mengatakan Madinah adalah kota yang bercahaya. Tidak sampai 400 tahun setelah diucapkan, Madinah Al-Munawwarah benar menjadi kota bercahaya dengan wilayah Islam mencapai kejayaan di dataran Eropa. Narasi Rasulullah tadi memiliki makna mind programming, dikenal dalam dunia aplikasi psikologi dengan nama Projectory Imaginary. Sekarang kita memodel Projectory Imaginary Rasulullah tadi dengan penjabaran dalam manajemen modern. Ada sebuah klub olahraga bernama 49er, klub American Football, sepak bolanya Amerika. Klub tersebut kelasnya mediocre, di tengah-tengah. Dalam 20 tahun tidak ada prestasi apapun. Terakhir masa jaya mereka adalah di sekitar tahun 90-an. Sudah lebih dari 5 pelatih dalam 20 tahun tetap membawa klub tersebut hanya di kelas menengah, di kelas mediocre. Sampai suatu hari masuklah pelatih baru bernama Jim Harbaugh. Di tahun pertama sebagai pelatih, 49er tersebut langsung melejit masuk 4 besar. Di tahun kedua, dia membawa 49er menuju final, walaupun gagal di final tersebut. Dan apa yang terjadi dengan sentuhan pelatih Jim Harbaugh tersebut? Apa strateginya? Karena dia tidak banyak pemain yang dia ganti. Sistemnya pun tidak banyak diganti. Sedikit perubahan yang dia lakukan. Namun ada yang paling game changing, yaitu perubahan dilakukan adalah merubah yel dari klub tersebut. Dan dengan merubah yel tersebut ternyata merubah perilaku tim 49er tersebut. Sama dengan penduduk Yathrib, kota buangan, yang diubah namanya menjadi Madinah, kota bercahaya. Penduduknya langsung berubah. Kembali ke Jim. Jim merubah kalimat mind programming, projected imaginary tadi, yaitu dengan mengatakan kalimat yel-yelnya begini. Dia akan meneriakkan kata-kata who's got better than us, atau terjemahan bebasnya siapa yang lebih baik dari kita. Maka seluruh tim, bahkan penonton mengatakan nobody. Jadi who's got better than us? Nobody. Kalimat itu menyihir pemain dan penonton. Klub itu naik pamornya dari klub papan tengah menjadi klub papan atas hanya mengganti yel-yel. Jadi secara singkat, saat ini kita sedang mendiskusikan kekuatan pikiran dan kekuatan kata-kata. Kita lanjut ya. Secara sains, kita bisa membuktikan bahwa hati-hati di dalam berpikir dan hati-hati di dalam berkata. Karena kata-kata tersebut bisa menjadi kebenaran hakiki. Contoh, Anda suatu hari jalan, naik mobil atau naik motor, dompet Anda ketinggalan. Lalu Anda berkata, waduh, dompet ketinggalan. Gue ketangkep polisi ini. Lagi di lampu merah, polisi ada ratusan motor atau ratusan mobil. Dia menatap kita, toto dia samperin lu. Lihat SIM-nya, Anda ketangkep beneran. Atau kita kasih contoh lain. Anda suatu hari lagi lihat HP, lalu dalam hati kecil Anda berkata, ini HP kalau hilang, alamat semua teman ada di sini nih, bahaya nih. Besok hilang tuh HP lo. Oke, kita lanjut lagi, ada contoh lagi. Kita lagi lihat kunci mobil, lalu Anda nyeletuk. Ini kunci cuma satu nih, kalau hilang berabe nih. Besok kelupaan lo nggak tahu di mana. Itulah kekuatan pikiran. Dan seperti halnya kalimat hadis ya, saya pernah mendengar bahwa Allah mengatakan, aku adalah apa yang umatku pikirkan tentang aku. Jadi kembali ke kalimat tersebut. Hati-hati di dalam berpikir dan hati-hati di dalam berkata-kata. Kembali lagi, sehubungan dengan berpikir dan berkata-kata, maka ada baiknya kita sekarang ke depan akan melakukan hal yang revolusioner untuk bangsa Indonesia, yaitu kita mengubah nyanyian nasional anthem kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita ubah. Apa yang kita ubah? Kita tahu bahwa maestro pencipta Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman, menciptakan Indonesia Raya itu dengan 3 stansa. Menurut saya, stansa pertama adalah stansa di mana periode 1928 sampai 1945 sebelum kemerdekaan. Maka setelah kemerdekaan harusnya kita menyanyikan stansa kedua. Kita ingat kata-katanya ya, stansa pertama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Artinya kita sedang berjuang dengan tetes darah. Kita lanjutkan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Artinya kita belum bersatu. Itu stansa pertama. Kita lanjut stansa kedua. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semua. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Ini usulan kecil untuk merubah itu semua.
Bagaimana dengan usulan kecil ini untuk kita memulai menyanyikan stansa kedua pada lagu kebangsaan Indonesia Raya agar kita bisa merubah pikiran kita dengan pikiran yang benar dan berkata yang benar. Semoga disetujui. Amin.